Halo saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Senang bertemu Anda pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang salib sebagai pusat iman Kristen atau Crux Spes Unica. Salib adalah satu-satunya harapan kita. Itu artinya ya. Oke, tanda yang mengguncang dunia ini saat ini ya. Kita perlu ketahui semua saudara bahwa dunia Romawi kuno ya mengenal salib sebagai alat kematian yang paling hina ya. Namun sejak Kristus tergantung di atasnya, salib justru menjadi tanda kemenangan, kasih, dan keselamatan. Ironinya adalah ini, apa yang dahulu menjadi lambang kehinaan kini menjadi pusat iman Kristen. Oke. Dan gereja selama berabad-abad menyatakan hal ini. Salib adalah satu-satunya harapan kita semua. Crux Spes Unica. Kalimat ini diukir pada banyak altar salib biara, bahkan pada makam para biarawan. Ia bukan sekedar slogan, tapi inti teologi penebusan. Dasar kitab suci, salib sebagai pusat misteri keselamatan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 bab 1 ayat 23 sampai 24. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, suatu batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi bagi mereka yang terpanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24 ya. Bagi Rasul Paulus, salib bukan aib melainkan kuasa Allah. Karena disaliblah terjadi peristiwa paling luar biasa dalam sejarah dunia. Allah mengasihi manusia sampai pada penderitaan dan kematian. Di atas kayu salib Kristus berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Itulah puncak kasih saat Allah menuntaskan karya keselamatan, bukan dengan kekuasaan tetapi dengan penyerahan diri. Mari kita lihat asal usul dari Crux Spes Unica. Asal usul dan maknanya ya. Ungkapan ini berasal dari himne Latin abad pertengahan. Ave Crux Spes Unica. Salam hai salib, satu-satunya harapan kami. Doa ini menjadi bagian dari liturgi Jumat Agung dan ofisi para biarawan Benediktin dan Karmelit. Maknanya sederhana dan radikal. Ketika semua gagal, hanya salib yang tetap tegak. Ketika harapan manusia hancur, salib menjadi harapan ilahi. Karena apa? Karena salib menunjukkan bahwa kasih Allah lebih kuat daripada dosa dan kematian. Salib sebagai pusat iman bukan sekedar simbol. Bagi umat Katolik, bukan hiasan, bukan jimat, bukan ornamen gereja, tetapi jantung iman itu sendiri. Mengapa teman-teman? Karena tanpa salib tidak ada penebusan, tanpa penebusan tidak ada kebangkitan, tanpa kebangkitan iman menjadi kosong. Itulah sebabnya gereja Katolik khususnya tidak memisahkan salib dari Kristus yang tergantung di atasnya. Kita tidak hanya melihat salib kosong tanda kemenangan, tetapi crucifix, salib dengan tubuh Kristus, tanda kasih yang berkorban. Di atas salib, Yesus tidak hanya menanggung penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan eksistensial, pengkhianatan sahabat, penolakan umat yang dicintai, kesunyian batin, bahkan rasa ditinggalkan Allah. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun justru di situ kasih mencapai puncaknya, karena tetap mengasihi bahkan ketika cinta itu
ketika cinta itu dibalas dengan paku. Karena Yesus tetap mengasihi, bahkan ketika cinta itu dibalas dengan paku, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saling berbicara dengan realitas manusiawi yang universal, yakni penderitaan, kehilangan, kematian, dan pengharapan. Filsuf Gabriel Marcel berkata, penderitaan tanpa makna membawa keputusasaan, tetapi penderitaan yang diterangi kasih menjadi pengorbanan. Dalam terang salib, penderitaan bukan kutuk, tetapi ruang di mana cinta bisa menjadi murni. Kristus tidak menghapus penderitaan dari dunia, tetapi memberi makna ilahi di dalamnya. Katekismus Gereja Katolik menegaskan, salib adalah satu-satunya korban Kristus, pengantara tunggal antara Allah dan manusia. Tetapi karena di dalam dirinya Ia telah mempersatukan kita dengan cintanya, Ia mengikut sertakan kita dalam persembahan yang sah. KGK 618. Artinya apa ini? Salib bukan hanya milik Kristus, tetapi kita semua dipanggil untuk ambil bagian di dalam salib. Setiap penderitaan yang kita terima dalam iman menjadi bagian dari salib Kristus dan memiliki nilai penebusan bagi dunia. Oke teman-teman, salib adalah titik pertemuan antara yang tak terbatas dan yang terbatas, antara Allah dan manusia. Ia lebih merupakan peristiwa ontologis, di mana kasih ilahi masuk ke dalam ruang eksistensi manusia yang fana. Seperti dikatakan oleh Thomas Aquinas, tidak ada kasih yang lebih besar daripada salib, karena disitulah kasih menjadi nyata dalam penderitaan. Summa Theology 3Q46. Salib bukan irasionalitas iman, tetapi puncak kebijaksanaan ilahi yang melampaui logika manusia. Salib dan harapan di tengah dunia modern bagaimana? Dunia modern mengagungkan kenyamanan, kesuksesan, dan kebahagiaan instan. Namun salib mengingatkan bahwa cinta sejati tidak pernah bebas dari luka, bahwa untuk menemukan hidup sejati, manusia harus berani kehilangan. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa salib, tapi Ia menjanjikan makna di balik setiap salib, penderitaan, kesusahan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menemukannya. Maka Crux Spes Unica bukanlah seruan pesimistik, melainkan pengakuan iman yang penuh harapan. Di tengah dunia yang hancur, salib tetap berdiri tegak sebagai tanda kemenangan kasih. Coba tanyakan dalam hatimu, apa salibku hari ini? Apakah aku menyangkal atau memeluknya? Apakah aku berani percaya bahwa di balik luka Allah sedang bekerja? Menerima salib berarti percaya bahwa kasih Allah tidak berhenti di kayu salib, tetapi berlanjut di kebangkitan. Salib, saudaraku, kompas iman kita Kristen. Tanpanya kita tersesat dalam dunia yang mencari makna tanpa arah. Crux Spes Unica bukan hanya kalimat doa, tapi pengakuan hidup bahwa kasih yang disalibkan adalah satu-satunya jawaban atas penderitaan manusia. Salib, salib mengajarkan kita untuk percaya meski tidak mengerti, untuk tetap berharap meski menangis, untuk tetap mencintai meski disalibkan. Terima kasih teman-teman, semoga menambah iman dan wawasan kita dengan tema yang singkat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita senantiasa tetap berpusat pada salib, karena melalui salib ada kebangkitan. Tuhan memberkati.